Langsung saja ya. Basicnya, basicnya menyanyi adalah pernapasan. Sebelum alat-alat bunyi yang lain itu adalah pernapasan. Namanya pernapasan diafragma. Kenapa disebut pernapasan diafragma? Karena kita bernapas pakai bantuan otot diafragma. Nah, kalau kita waktu kecil SD belajar biologi itu ada tuh rongga dada, rongga perut, dan rongga diafragma. Jadi diafragma adalah rongga di antara dada dan perut. Perut itu yang pusar dan sekitarnya itu, dada yang sini tulang dada. Nah, rongga diafragma adalah rongga yang ada di balik tulang rusuk atau ribs. Nah, dia membentuk sangkar. Kalau bahasa ininya, bahasa Banjarnya ribs cage. Jadi sangkar tulang iga. Nah, itu disebut rongga diafragma. Kenapa disebut rongga diafragma? Yaitu antara dada dan perut. Nah, di balik itu, di balik tulang-tulang ini ada otot diafragma. Kenapa kita harus bernyanyi pakai pernapasan diafragma? Kenapa nggak pakai dada? Kenapa nggak pakai perut? Iya. Jadi salah kalau bilang pernapasan diafragma adalah pernapasan perut. Lain aja tuh. Perut itu di sini. Ini perut. Kebetulan saya gendut jadi kelihatannya. Nah, ini dada. Ini harus dibuka ya. Biar kelihatan. Yoi. Nah, kalau diafragma itu di sini. Jadi yang ada tulang rusuk ini, dia tulangnya sampai ke belakang sini. Otot diafragma pun dari sini sampai ke belakang. Nah, mau ngecek otot diafragma nggak? Masing-masing pegang tulang rusuknya. Seperti ini, coba semuanya. Oke, tulang rusuk yang bawah ya, bukan yang pinggang. Kalau pinggang nggak ada tulangnya, ini nggak ada tulangnya. Oke, tulang. Pegang aja itu. Lalu bayangkan kaget. Kaget itu kan gini. Kalau kaget kan, nah gitu kaget. Oke. Nah, waktu kita kaget, itu tulang rusuk akan mengembang keluar, terdorong oleh otot diafragma. Benar nggak? Coba. 1, 2, kaget. Ah, betul sekali. Perasaan akhirnya tangannya terdorong ya? Terdorong sama tulang. Nah, yang mendorong tulang rusuk keluar itu adalah otot diafragma. Jadi saya senang sekali di sini suasananya penuh kehangatannya. Good. Suasananya penuh kehangatan. Suasananya penuh kehangatan. Hangat tentunya. Nggak jadi segini. Maksudnya itu lah. Jadi prosesnya itu ya, kalau menyanyi dorongnya bukan pakai leher, tapi pakai otot diafragma ini. Contohnya gini. Jadi misalnya, dan setiap koma titik berhenti, ya ini berhenti juga. Jadi gini, contoh, lagu pop. Berat bebanku, berhenti. Meninggalkanmu, separuh nafas jiwaku sirna. Nah, menyanyi seperti itu. Jadi bukan berat beban. Nah, itu pakai leher. Nih, ini pakai ini. Berat bebanku meninggalkanmu, separuh nafas jiwaku sirna. Nah, menyanyi itu seperti itu. Koma titik berhenti, ya diafragmanya juga rilis. Nah, untuk ngecek otot diafragma sekali lagi kita kaget dan rasakan bahwa waktu kita kaget itu adalah diafragmanya keluar, bagian perut yang pusar ini ketarik ke dalam. Kita rasain lagi ya. Tadi kan baru ini keluar. Rasain lagi bahwa ini tuh kaget ini loh. Nggak ada kaget ini. Ada. Kaget coba sih. Nah, sekali lagi kita coba kaget, lalu posisi diafragma mengembang dan perut kempes itu kita tahan 10 hitungannya. Sama-sama ya. Lucuan dulu. Oke. Sama-sama ya, kita kaget, lalu kita tahan 10 hitungan. Siap? Pegang tulang rusuknya masing-masing. Tulang rusuk, oke. 1, 2, kaget. Tahan. Oke, tahan 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 rilis. Nah itu posisi kalau kita nyanyi. Jadi kita nyanyi itu perutnya ketarik ke dalam, diafragma mengembang. Iya gitu, betul sekali, betul sekali. Nah sekarang dari ini dulu deh. Ada pertanyaan nggak dari soal ini? Mike Wallace. Ya teman-teman ada pertanyaan nggak? Ya. Kalau yang mau nanya 7 tangan silakan. Soal pernapasan, soal otot diafragma dulu. Nggak ada lah ya, gampang ya. Belum. Oke, belum ada pertanyaan, lanjut dulu. Nah, latihannya itu jadi gini, sebetulnya menyanyi itu kalau istilah saya di teknik saya adalah singing with speech level. Jadi artinya tuh filosofinya adalah ngomong kan gampang, ngomong tuh tidak mikir kan, nggak mikir ngomong tuh harus gimana kamu ya kemana nggak ya, ngomong ya ngomong aja gitu. Nah menyanyi itu harusnya sama seperti itu, jadi nggak boleh mikir, refleks gitu. Nah yang perlu dipelajari itu, jadi bedanya kalau bicara tuh nggak pakai nada, kalau nyanyi itu ada aturan nada dan tempo, tapi produksi suaranya sama. Gitu. Contohnya gini ya, ini contoh teori singing with speech level. Ini kan saya ngomong kayak gini ya, saya bicara seperti ini. Jangan sampai, oke tadi aja apa? Aku stay away just to hear you breathing. Nah ini cara instan belajar nyanyi adalah baca aja liriknya di wilayah nada yang mau kita nyanyikan. Misalnya, aku stay away just to hear you breathing. Berarti sekarang, nah, segitu. Baca aja, aku stay away just to hear you breathing. Aku stay away just to hear you breathing. Aku stay away just to hear you breathing. Sama, jangan sampai aku stay away just to hear you breathing. Ayo nyanyi. Aku stay away just to. Itu kan beda sama nyanyi. Beda sama bicara maksud saya. Nah, nanti coloring, mewarnai, terus power dan sebagainya itu urusan belakangan. Tapi untuk pertama kali belajar nyanyi, berusaha nyanyi dengan level bicara. Jadi nggak susah karena itu refleks kita sehari-hari kan. Contoh yang rendah nih. Ini lagunya Iwan Fals lah. Denting piano. Bro, kebanyakan reverb. Cek. Nah, gini. Nah, gini aja. Oke. Karena di sini udah cukup. Jadi contoh. Denting piano saja mari nada merambah pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan sama sebuah bayang. Kenapa saya ingin seperti itu? Karena saya kalau ngomong kayak gitu, jangan denting piano, berarti denting piano saat jemari menari. 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 Sama kan? Jadi kira-kira seperti itu. Nah sekarang kembali ke pernapasan diafragma. Untuk mencoba pertama kali penyanyi melatih alat-alat bunyinya gampang. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Ngitung 1 sampai 10, satu nafas, nggak boleh patah-patah. Ini contoh bahasa Inggris ya, misalnya bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bukan gitu. Tapi kayak ngajarin anak kecil dan bernada. Ya anak-anak ini kita belajar bahasa Inggris 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dan sesantai mungkin. Leher-lehernya harus santai, artikulasinya jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu kan tanpa dorongan diafragma. Rasa lehernya kan nyantai banget.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu kita coba sambil nahan diafragma seperti tadi. Itu dikunci, ininya kempes, diafragma ngembang, bunyinya harus sama persis. Ini tanpa nahan diafragma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pakai ini, set, lock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau nada yang lebih tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pakai diafragma, kunci cut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sama kan? Sama kan? Nah, karena rasa lehernya sama. Nah, jadi waktu nahan otot diafragma ngembang, semua boleh membantu nahan. Otot dada, otot sayap, otot pinggang, otot perut, semua boleh bantu nahan diafragma ngembang. Tapi otot leher nggak boleh. Jadi semua otot yang di bawah leher, waktu nahan ini, Fred, nggak boleh. Ini ntar ngomongnya jadi kayak gini, gitu. Nah kalau lehernya ikut tegang, hasilnya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fred, 1, 2, 3, 4, 5, ada bedanya gitu kan, neken-nekennya di sini. Nah, jadi belajar menyanyi itu semudah itu. 1 sampai 10 itu mewakili kita bicara. Jadi sebetulnya latihan sehari-harinya seperti ini. Misalnya bahasa Jakartanya kan, ntar malam mau kemana? Gitu. Ntar malam mau kemana? Itu pakai ini. Ntar malam mau kemana? Sama. Set. Ntar malam mau kemana? Gitu. Terus, misalnya udah makan siang belum? Set. Udah makan siang belum? Disamain. Bunyinya sama persis. Udah makan siang belum? Udah makan siang belum? Sama nggak? Sama kan? Nah sekarang saya butuh satu orang buat ke depan, buat kita buktikan. Kan kalau saya yang ini nggak seru. Siapa mau ke depan? Ke depan, coba. Lawan teman siapa ya yang mau ke depan katanya? Yang mau ke depan tuh jangan yang mau ke depan. Siapa aja bebas. Ayo. Biar seru. Cewek apa cowok nih? Oh, cewek apa cowok? Cewek dulu, Cewek. Itu kayaknya pakai topi ya lu aja. Dah. Iya. Nah, harus di depan sini karena di depan sini. Kan kamu jadi penyanyi, jadi harus biasa di depan orang. Namanya siapa? Linda. Iya. Oke. Kamu ngomong 1, 2, 3 sampai 10 biasa aja kayak ngomong sehari-hari, coba. Yang biasa ya? Iya, nggak pakai nahan ini. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sekarang nggak usah pakai ditahan, gini. Terus lepasin. Ambil nafas lagi. Ya, ngembang ke samping, keluarin lagi. Nah, karena kita mau menyanyi, check 1, masih kebanyakan low-nya ya. Low-nya kurangin. Check 1, check 1. Oke, segini cukup. Nah, kalau menyanyi itu ngambil napasnya dari mulut atau hidung? Dari mulut dong. Nah, mungkin nyanyi kayak apa? Kayak I don't wanna close my eyes. Kamu gitu kan? Nggak mungkin. Jadi ngambil apa? Ngambil napasnya ini tuh dari mulut, keluar dari mulut. Sekarang aku mau pengen Linda. Siapa namanya? Iya, Linda. Linda aku banget sih namanya. Oke. Kamu lagu yang kamu tahu refnya apa? Yang sekarang ada di otakmu? Apa aja? Indonesia atau Barat? Apa? Ini aja. Ini mau nggak? Apa? Apa yang lihat dulu? Yang kalian tahu? Oke, yuk segini ya. 1, 2, 3. Ini ya. Apa ini aja ini ya? Ini.
Ya, kenapa enggak sih? Oh iya iya. Tuh. Ini taunya sampai gimana ya? Ada yang ngerti ya? Ya. 1, 2, 3, go. Never wanna find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lets you love, but sometimes it hurts you stay. Nah itu bagus nggak suaranya? Bagus lah. Nah itu akan lebih bagus lagi kalau dorongnya pakai ini. Gitu. Jadi caranya gini. Jadi cuma bener-bener cuma someone like you. Pakai ini juga. 1, 2, 3 menekan diafragma. Never wanna find. Jadi nggak usah ditambahin kencengnya ini, sekeluar-keluarnya bunyi aja. Itu masih ada tekanan dari sini tuh. 1, 2, 3, go. Never wanna find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. Nah oke, bagus. Nah ini oke, sekarang silakan duduk lagi Linda. Ini contoh yang apa? Nggak terlalu pakai leher. Jadi pakai lehernya cuma sedikit banget. Jadi itu nggak masalah. Dengan nyanyi seperti itu dia nggak akan capek. Tapi akan lebih nggak capek lagi kalau beneran pakai diafragma, gitu ya. Nah sekarang back to pernapasan diafragma. Singing with speech level, menyanyi dengan level bicara. Terus pernapasan diafragma. Nah sekarang kita belajar pernapasan diafragma itu gimana sih fungsinya buat nyanyi gitu. Nama teknik berikutnya adalah yawn without yawning. Yawning itu menguap. Jadi di sini ada langit-langit keras tuh. Namanya hard palate, langit-langit keras. Di belakang langit-langit keras ada yang gandul-gandul di tengah itu, tahu kan? Itu namanya uvula. Nah, uvula itu adalah perbatasan antara langit-langit keras dan langit-langit lunak. Nah, batasnya tuh gandul-gandulnya itu. Kenapa disebut langit-langit lunak? Langit-langit lunak tuh Inggrisnya soft palate. Soft palate sama hard palate. Hard palate keras yang bisa diapain. Soft palate itu yang harus mengembang. Jadi di sini tuh dibutuhkan ruang lebar untuk memberikan suara waktu menyanyi. Nah, posisi kita soft palate paling lebar itu adalah waktu kita natural alami menguap beneran gitu, nguap beneran ngantuk. Nah, kalau kita nguap, ini gandul-gandulnya, ini uvulanya, ini langit-langit lunaknya. Jadi yang tangan saya tuh mewakili langit-langit lunak. Itu kalau biasa gini normal. Kalau nguap, dia akan naik dan mundur ke belakang. Itu kalau nguap. Jadi kalau ngomong sambil nguap, hasilnya gini. Ini ngomong biasa nggak nguap. Kalau ngomong sambil nguap, aduh aku ngantuk, ambil kopi dong ngantuk. Suaranya jadi kayak gitu tuh. Kalau ngomong biasa kayak gini, kalau ngomong sambil nguap, kayak gini ngantuk karena langit-langitnya kayak orang nguap. Tapi bukan suara ini yang dibutuhkan, posisi nguapnya itu yang dibutuhkan. Nah, saya kasih contoh hasilnya. Ini kalau tangan saya angkat, berarti langit-langit lunak saya angkat seperti nguap. Seperti gini. Misalnya itu nggak nguap tuh, posisinya gini. Nah, prosesnya menguap kan gini. Hasilnya adalah jauh banget kan? Itu energinya sama, napas yang dikeluarkan sama, nggak dikeras-kerasin pakai ini, cukup diangkat seperti orang nguap gitu. Contoh nada rendah,
Nggak diangkat nih. Kalau diangkat kayak orang muak. Nggak diangkat. Diangkat. Jadi kalau nggak dipotong-potong, nggak diangkat. Rendah lagi. Nggak ada gini gitu. Itu supaya keluar, tinggal diangkat kayak orang muak. Aku lepas lagi. Jadi gitu loh nyanyi. Lebih tinggi ya. Nyanyi. Diangkat ke orang muak biasa aja. Lalu diangkat. Gitu. Aku turunin lagi. Jadi bagusan gitu kan, bener ya? Dan itu gennya lebih rendah. Itu juga berlaku di nada-nada kepala. Misalnya, kalau di cowok ini beberapa cowok yang bukan tenor, ini udah pindah ke kepala nih. Jadi falsetto. Kalau sebetulnya ini masalah istilah bodo amat. Ada orang bilang mau falsetto, mau head voice gimana? Ada di suara kepala lah, suara mana lah gitu ya. Tapi kalau saya bedakan dua. Kalau falsetto itu langit-langit lunak tadi kurang angkat sehingga suaranya bocor. Tuh diangkat. Bagusan yang kedua kan? Bagusan yang di gitu. Gitu caranya ya. Jadi bahasa Banjarnya itu kalau ngambil nafas inhale kalau nggak salah ya. Inhale kan, kalau keluar nafas exhale, betul nggak? Nah, jadi setiap kita ambil nafas waktu menyanyi itu sambil memposisikan langit-langit lunaknya seperti orang muak. Jadi waktu ngambil nafas jangan cuma tapi sambil gitu, sehingga posisi langit-langit lunak ini siap untuk diisi suara. Dia udah membentuk goa gitu, goa buat resonansi. Jadi kebutuhannya itu di dalam harus dibikin goa yang lebar supaya pantulan suaranya itu udah membentuk resonansi seperti di goa. Kalau goa kan menggema, nah, sama di ini juga makin lebar langit-langit lunak seperti muak, suaranya kan makin gembang-gembang gitu. Kan kayak saya ngomong aja gitu kan. Saya ngomong begini, ini saya ngomong karena kebetulan saya guru vokal, jadi langit-langitnya ngomong aja udah ngangkat kayak orang muak gitu. Nah kalau ngomong saya nggak seperti orang muak, hasilnya gini, begini kalau ngomong. Jadi kalau ngomong yang halus-halus, ya kayak gini, nggak usah diangkat langit-langit lunaknya. Tapi kalau pengen ngomong jelas, diangkat aja. Nah sekarang saya ngomong jadi lebih jelas. Nah sekarang saya ngomong jadi lebih jelas. Kalau saya turunin, nah sekarang saya ngomong jadi kayak gini gitu. Kalau nggak diangkat langit-langit lunaknya, ngomong seperti ini, manggil tukang baksonya di sana tuh, jauh gitu kan. Bang, beli bakso bang, mana denger dia. Diangkatlah ini. Woi, bang, bakso. Kenceng nggak? Tapi nggak ada urusan dengan ini. Dia hanya mengkoordinasikan dua tempat. Tadi gimana? Dorongnya pakai ini, langit-langit diangkat. Nah kalau sekarang gini, langit-langit diangkat, diafragma nggak dorong. Hey, ditambah dorongan ini. Hey.
Dan itu tidak ada urusan dengan ini. Gitu. Jadi semua orang itu bisa bernyanyi, saya jamin. Cuma masalah nada falas apa enggak. Kalau produksi suara pasti bisa sama gitu. Kebayang kan sekarang pohon bawah harus diangkat baru Oke, itu. Nah, cara membunyikan namanya bahasa Banjarnya lagi adalah diaphragm voice. Itu bahasa Banjar gitu. Diaphragm voice. Nah, suara diafragma. Bagaimana sih ngecek suara diafragma? Jadi gampang sekali. Bayangin ngambil nafas tuh bayangin nguap. Sorry, nguap kan gini. Gitu. Nguap tuh nggak ada yang nguap gini. Nggak ada juga nguap. Nggak ada. Nguap itu pasti nguap beneran tuh pasti mulut. Nah itu dia. Pasti gitu kan. Sampai kita malu kadang-kadang nutup pakai tangan karena malu buka. Nah nguap itu seperti itu. Lalu nguap itu sambil memposisikan diafragmanya ngembang, perutnya ketarik. Nah pas posisinya lagi naik seperti orang nguap, tembak nada dari atas turun ke bawah, turunnya mengikuti kempesnya ini. Nah, contohnya ini ya contohnya. Jadi nggak usah dibuat C, D, E, bodo amat. Yang penting nadanya tinggi turun ke bawah. Nah cowok sama cewek pasti lain. Bass, bariton, tenor lain. Alto, sopran, mezzo-sopran beda-beda. Pokoknya nggak usah mikirin nadanya apa. Aku kasih contoh. Kalau saya bariton. Gini. Gitu. Jadi bukan nah itu udah leher itu udah leher. Biarin suara keluar ya karena dari dorongan ini aja. Jadi gini. Jadi nggak kencang-kencang amat gitu. Bukan bukan itu. Asal keluar gini. Nah turunnya nada ngikutin kempesnya ini. Kalau yang bariton apa bass gitu kan itu nggak setinggi itu kayaknya. Jadi bisa nah itu ngantuk beneran. Nah mumpung lagi ngantuk bener-bener mumpung lagi nguap beneran ya. Saya dulu dari kecil saya tuh ya ibu saya tuh alhamdulillah ibu saya maestro seriosa. Jadi dari kecil dari lahir itu tiap hari dengar ibu saya vokalisnya kan bosan. Itu kalau ibu saya nguap, kalau kita kan kalau ibu saya nggak gitu kalau nguap. Begitu, sebel nggak sih? itu tiap hari denger dia nguap tuh kayak gitu. Jadi ini apa sih? Jadi karena memang tekniknya itu namanya yawn without yawning. Jadi kalau kadang-kadang kan kita nggak bisa membayangkan waktu kita nggak nguap beneran, bener ya? Nah nanti di rumah atau nanti dimanapun kalau kita lagi nguap bener, itu keluarkan suara dari atas turun ke bawah seperti saya tadi, atau seperti ibu saya. Nah gitu cuy. Jadi benar-benar suara itu hanya keluar karena tekanan dari sini dan turun karena dia ngempes gitu. Jadi ngempes gitu. Nah itu ada pertanyaan masalah ini. Ada yang mau nyoba? Mumpung saya ada di sini loh. Jadi boleh nyoba gitu. Mumpung saya di sini saya koreksi langsung kalau salah. Terutama rocker ini gondrong. Oke. Saya agak kurang tidur jadi mungkin atasnya nggak nyampe, kurang istirahat gitu. Harusnya sih segini atasnya. Oh, ini nggak nyampe, belum panas juga. Harusnya tuh. Jadi 5 oktav harusnya.
jadi nah, kalau latihan vokal bener tuh luasnya bisa segitu gitu. Mau nggak? Pengen nggak punya suara seluas itu? Kalau suaranya udah 5 oktav, 4 oktav, nyanyi apa aja jadi gampang gitu. Ayo dong, mau nyoba nggak yang teknik diafragma, apa suara diafragma? Mumpung siapa aja boleh maju, biar saya koreksi langsung kalau salah gitu. Kau bayangin nguap, ya nguap kan sambil ngembangin diafragma, gitu ya. Bisa kan? Coba. Nah gitu, ngambil nafas sambil ngembangin diafragma tuh, sambil ngembangin rusuk ya. Tuh 2, 3. Nah, cuman giginya yang gini, nggak ada nguap tuh gini. Nguap tuh gini, buka gitu. Nah gitu. Pas sudah langit-langit posisi nguap, lepasinnya suaranya asal-asalan. Jadi gini. Betul. Gitu dong. Betul sekali gitu. Nah, terus jangan ditahan juga. Keluarin tapi jangan didorong pakai ini. Ngikutin kempesnya diafragma. Jadi gini. Nah, nada terakhirnya itu harus terasa di dada. Jadi bukan kurang turun tuh. Sampai terasa di dada. Coba, waktu nguap dulu, tembak, turun. Ya, itu masih tahan. Nadanya lepas. Nah gitu, sampai habis coba. Waktu nguap, tembak. Oh, aku tahu. Nah, ini sekalian percontohan. Jadi gini, kamu saya jadikan kelinci percobaan. Nggak apa-apa. Jadi gini, semua orang bukan namanya siapa? Brian. Oh, ini sisa makanan, maaf ya. Jadi gini Brian, jadi lupa kan saya ngomong apa. Gini, semua orang bukan cuma Brian, kecenderungannya adalah kalau nadanya turun, mulutnya nutup. Nah itu yang terjadi sama Brian barusan. Jadi Brian barusan melakukannya ini, nutup, makanya nggak sampai bawah. Nah gimana caranya dari nada atas sampai nada bawah, rahamu tuh nggak gerak. Kan startnya segini, nah endingnya segini juga, jangan ditahan. Sudah kayak gitu. Kalau ditutup, saya juga bakalan begitu. Jadi ditahan dari atas sampai bawah, rahangnya. Atau ada yang mau temennya yang megangin rahangnya? Enggak, bercanda. Gitu ya, sampai turun, ya, nguap. Itu ada lehernya tuh, asal keluar gini. Gitu. Oke, nah ini contoh ayam langit-langit lunaknya kurang nguap. Jadi kamu berusaha tuh kurang nguap nguap beneran gini. Kalau gini ada. Nah itu berarti posisinya masih kurang angkat tuh. Coba sekali lagi coba. Nguap banget, nguap. Waktu nguap, tembak. Nah ini coba. Ini Brian pasti salah. Berarti sini. Sekarang, oke, biar semangat. Saya panggil ini Aisyah. Aisyah ini dari Iceland. Yang mau tunjuk tangan, yang ngasih mic Aisyah. Siapa yang mau tunjuk tangan? Enggak mau loh. Ayo dong. Ini loh. Iya yang pakai hijab. Oke. Ini Aisyah. Kasih mic-nya ke dia. Oke. Nah sekarang biar cepet dari situ aja. Oke. Siap. Thank you. Namanya siapa? Audi. Kamu jago ngaji nggak? Lumayan ya? Lumayan. Oke. Nah mengaji, kalau gurunya benar, kalau guru ngajinya benar, itu mengajarkan huruf-huruf di Al-Quran dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Itu banyak huruf-huruf di Al-Quran yang membuat langit-langit kita naik, kayak ain.
ain. Ya itu soalnya ngangkat seperti orang muat, ain. Kalau lain dengan ain, itu ain a dan alif enggak. Nah, kamu kasih surat pendek banget, nggak usah sampai habis, apa aja sambil ngajiin. Maksudnya saya pengen tahu ya bunyinya kalau kamu bunyiin apa aja bebas. Potongan ayat apa kayak terserah. Tapi ngaji. Iya, coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, amin. Oke, sekarang duduk lagi tapi makanya masih kau pegang ya. Nah, ini memang saya agak lompat-lompat karena biar cepet ya, karena waktunya pendek. Nah, sekarang yang harus kita benerin sebagai penyanyi adalah cara bicara, karena namanya tekniknya singing with speech level. Nah, kalau ngomongnya aja salah, gimana mau nyanyi bener ya? Ngomong aja nggak enak di kuping gitu. Mana aku kalau ngomong kayak gini nih, ya nyanyinya bakalan kayak gitu. Tapi kalau ngomong kayak gini, dia akan nyanyinya juga jelas. Nah, sekarang saya kasih tips bagaimana ngecek suara kalau ngomong bener atau enggak. Ada 2 getaran di wilayah true voice. Bahasa Banjar lagi itu true voice ya, itu nada asli. Nah, kalau kita bicara di nada sehari-hari kita, itu ada 2 getaran yang harus dirasakan. Pertama di dada, kedua di seputaran tulang hidung dan tulang pipi. Nah, sekarang saya contohkan yang nggak pakai getaran di dada dan tulang pipi. Nah, ini kalau ngomong nggak pakai getaran di dada dan pipi. Kalau saya kasih getaran di dada, jadinya kayak gini, gitu. Kalau nggak pakai getaran di dada seperti ini, kalau dikasih getaran di dada seperti ini, sama kan nadanya sama. Tapi kalau getaran di dada saya hilangkan, jadi kayak gini, getaran di dada saya hilangkan. Nah, sekarang yang satu lagi adalah getaran di tulang hidung sampai tulang pipi. Getaran gitu. Paling enak tuh kalau ada huruf ang-nya, huruf mendengung tuh ang dan ng, atau adengan, itu gampang banget untuk ngerasain getaran di sini. Nah, jadi misalnya sama-sama bunyikan ang sambil ngerasain getarannya ada di tulang hidung dan tulang pipi ya. Nadanya bebas. 1, 2, go. Ada nggak? Rasakan? Karena nggak? Getaran di tulang hidung dan tulang pipi ada. Nah, sekarang contoh yang salah. Harusnya kan, misalnya segini. Nah, itu hasilnya tinggal dibuka jadi A. Bener tuh suaranya. Tapi kalau getaran tidak ada di sini, ya dari belakang. Jadi getarannya itu dari sini, udara dorong getarkan pita suara, dan dia akan lewat langit-langit yang saya bilang tadi soft palate itu, melewat situ, getarannya nembak ke situ, lalu ke depan, sehingga bunyi itu kayak itu baru sampai sini nih. Kalau dikedepanin lagi, nah kalau nggak sampai depan, gitu aja. Kalau sampai sini, gitu. Itu kepake juga di ngaji.
harusnya. Kalau tadi kan kamu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tuh kurang kesini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nggak ke depan, Ar-Rahmanir-Rahim Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka. Jadi apa gemar gitu loh. Gitu cara. Jadi nah, sekarang mari kita mencoba sama-sama bikin getaran itu ada di depan. Jadi dorongnya pakai ini, jadi diambil napas gitu, terus ini dikunci, terus bunyikan dari nada bawah ke nada tengah, misalnya kayak sapi, gitu, sapi gitu. Tapi pakai jangan pakai bukan pakai nadanya bebas, boleh. Ini turun lagi, 1, 2, go. Sekali lagi. Kerasa nggak? Kerasa di sini kan? Kalau segini buat yang sekarang ini, cewek dulu. Segini dapat nggak? Gampang, cewek dulu. Diturunin lagi. Rasanya itu harus dari belakang ke depan. Waktu balik ke belakang lagi. Dada, belakang, ke depan. Ke belakang lagi, ke dada lagi. Tuh gitu, 1, 2, yang perempuan. Oke, lagi. Nah, coba sekarang yang laki-laki. Laki-laki segini aja. Dari nada terserah bawahnya, tapi atasnya ini. 1, 2, go. Iya. Tuh, yang perempuannya malah kenceng loh sama laki-laki. Terasa nggak di sini? Terasa ya? Terasa. Nah, sekarang yang perempuan 1 oktav di atasnya. Yang laki-laki. Kita jadi sapi semua sore ini. 1, 2, 3. Lagi. Good. Itu bayangin nggak? Anggap aja ini choir. Ya sekencang itu, nggak usah pakai mic. Gitu. Nah, oke. Nah sekarang kita mencoba mulai step berikutnya adalah menahan nadanya. Kalau tadi kan diturunin. Sekarang ditahan di situ. Sambil nahan diafragma tetap kembang. Oke, yang perempuan dulu ya. Jadi ambil nafas sambil gini, dikunci, terus keluarin bunyi. Nah, sepanjang-panjangnya sampai napasnya habis. Nah, selama itu bunyi, ini nggak boleh kempes, nggak boleh. Tapi tahan, dikunci gitu ya. Siap, ambil napas, kunci, keluarin. Ngedemnya di sini. Ngedem tau kan, ngedem kayak opuk gitu. Tapi ngedemnya bukan di perut, ngedemnya di diafragma. Kalau buat ibu-ibu yang pernah ngelahirin, itu diajarin senang ibu hamil. Iya, itu benar banget ibu itu. Jadi senam ibu hamil itu diafragma. Jadi itu diafragma, betul ya? Waktu hamil. Nah, sekarang itu dibuat ngeden.
Nah biar ini sampai habis, ini tetap gini, kalau udah habis baru rilis. Ya, yang wanita dan perempuan lagi ya. Wah, ambil nafas dulu, lock, keluarin. Terus sampai habis. Nah, produksi suara tuh seperti itu. Lehernya nggak tegang kan? Bener ya? Lehernya nggak tegang sama sekali ya. Jadi suara hanya karena didorong sama diafragma. Nah sekarang yang laki-laki, laki-laki sini. Gitu ya. Ambil nafas dulu, ambil nafas, kunci, keluarin. Di sini ya, di tulang hidung sampai pipi. Dorong begini. Nah, jadi di kuping saya aja udah kedengeran kalau nggak ada urusan sama leher, bener ya? Nggak ada urusan sama ini. Bunyinya itu cuma bener-bener karena dorongan. Jangan dikenceng-kencengin. Jangan. Nah itu leher ikut tuh kalau itu. Itu leher ikut, jangan. Nah, biarkan suara keluar apa adanya, hanya karena diafragma dikunci. Nah berikutnya yang tadi, sekarang gantian laki-laki duluan. Huruf tang tadi tinggal dibuka jadi A. Jadi caranya waktu kita huruf tang, mulutnya udah A. Jadi tangnya bukan kenceng, tapi mulutnya dibuka A gini. Kayak gini ya, mulutnya dibuka A, bunyi tang, hasilnya gini. Tinggal dibuka. Oke, gitu ya, yang laki-laki dulu. Nguap, kunci. Ya, dorongnya pakai ini. Iya, tepuk tangan yang banyak sekali. Bagus semua. Oke, next. Pengen ngelatih ini aja Pak, napas panjang aja, gimana caranya Bang? Oke, napas panjang ya? Iya. Napas panjang tadi belum saya kasih. Napas panjang. Jadi gini, napas panjang, oke. Langsung saya jawab ya. Langsung jawab. Latihan napas panjang adalah ngambil suara, ambil napas dari mulut sambil ngembangkan diafragma, dikunci, terus keluarin bunyi S, mendesis tapi lehernya nggak boleh tegang. Jadi selama masih ada napas, posisi perut kempes, diafragma ngembang ini nggak boleh kempes. Contohnya gini, sampai habis. Posisinya nggak boleh deket. Ya udah itu latihan. Hasilnya adalah cukup panjang lah gitu ya. Olahraga bisa menunjang juga. Apanya? Kalau olahraga bisa menunjang juga. Iya pasti. Kalau olahraga pasti. Olahraga membantu itu. Nih contoh dari cara yang tadi itu bisa sepanjang diacak-acak pun bisa panjang. Ini contohnya sekalian nyontohin vibra. Latihan vibra itu seperti ini, yang bener. Dua ketuk lurus, dua ketuk vibra. Dua ketuk lurus, dua ketuk vibra. Jadi misalnya lumayan panjang lah gitu ya. Nah itu latihan vibra sekalian jawab napas gitu. Jadi ini harus dikembangin gitu kalau napasnya pengen panjang. Kalau ini kempes, habis napasnya. Gitu. Itu aja. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Om Dodi.